Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, anak-anak kelas 9 yang insya Allah dalam lindungan Allah. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aswaja. Kemarin sudah saya sampaikan sedikit tentang latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama di Indonesia. Saya kira sudah cukup lah. Nah, sekarang kita membahas tentang aswaja, yakni berkaitan dengan isi organisasi Nahdlatul Ulama di Indonesia. Oke, di sini saya mendapatkan buku dari Pondok Bireng ya. Dalam hal ini mengumpulkan Dewan Guru untuk membuat suatu buku pegangan yang berisikan ke-NU-an dan aswaja lah ya. Dan alhamdulillah di depan saya ini ada buku yang cukup menarik ya. Maka sudah semestinya saya sampaikan ke sampean semuanya ini. Ya. Bab 1 buku yang saya pegang kali ini membahas tentang Mabadi' Khairul Ummah. Ya. Mabadi' Khairul Ummah. Sebagaimana dikutip dari Ikhtisar Muktamar Magelang tahun 1939 dan Munas Lampung tahun 1992 menjelaskan konsep Mabadi' Khairul Ummah. Apa sih Mabadi' Khairul Ummah ini? Mabadi' Khairul Ummah kalau dilihat dari segi etimologi atau secara bahasa, Mabadi' ini berarti landasan, dasar, atau prinsip. Prinsip permulaan. Sedang kata kedua, khairah, ini yang mempunyai arti terbaik. Terbaik atau ideal, pas. Dan yang ketiga adalah kata ummah yang berarti masyarakat atau bangsa atau juga rakyat ya. Sedangkan secara terminologi atau istilah, kata-kata Mabadi' Khairul Ummah ini berarti prinsip-prinsip dasar yang melandasi terbentuknya umat terbaik. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan untuk menjadi umat terbaik. Kalau dalam Quran ada keterangan ayat yang menerangkan tentang umat terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ini surat Ali Imran ayat 110. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini landasan dasar dari kitab Al-Quran. Ada ya. Oke, tujuan dan isi Mabadi' Khairul Ummah. Dalam kalangan NU atau ulama, Mabadi' Khairul Ummah ini mulanya dipahami sebagai sebuah gerakan atau seruan kampanye yang dimaksud untuk penggalangan warga dalam mendukung program pembangunan ekonomi NU untuk meningkatkan perekonomian warga NU ya. Tetapi gerakan ini menjadi perhatian serius sesuai dengan keputusan Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta tahun 1989 yang mengamanatkan kepada PBNU agar menangani masalah sosial dan ekonomi secara bersungguh-sungguh, cek makmur, supaya anggota NU ini makmur. Dengan memahami konsep Mabadi' Khairul Ummah ini, diharapkan dalam membentuk dan mengembangkan
pribadi insan kamil, pribadi yang paripurna pada tiap diri warga Nahdliyin. Tidak hanya sejahtera dengan keilmuan, dengan amaliyah, tapi juga sejahtera dengan perekonomian, cegah utang ya. Sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang ideal dan berperadaban atau khairu ummah dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Cek duwe aji supaya punya jati diri, kuat ekonomi juga kuat batiniah. Ya. Kuat batin tapi melarat, ini kayaknya nggak dianggap oleh masyarakat. Makanya untuk mengatasi hal itu, orang NU harus makmur, harus kuat dalam perekonomian. Tentang sejarahnya saya sebutkan langsung saja. Ya. Tujuannya untuk sarana membentuk masyarakat sosial religius. Sosial ini berhubungan dengan manusia, religius tentang keagamaan. Jadi bisa bermasyarakat dengan baik, ya. Ekonominya juga baik, keagamanya juga baik. Gerakan Mabadik Khairul Ummah ini juga memberikan sisi positif di dalam badan organisasi NU itu sendiri. Organisasi itu pasti butuh kemapanan ekonomi. Taruhlah, wes gak ado lah. OSIS di kita, di sekolah kita, ini pasti butuh dana. Oleh karena itu penataan ekonomi ya, itu harus dikuatkan ya. Kalau di tingkatan sekolah ya mungkin disokong oleh madrasah. Tapi kalau di tingkat masyarakat maka perekonomian harus digiatkan supaya menggeliat, supaya kuat organisasi ini. Ya. Saya singkat ya. Yang berikutnya adalah prinsip dasar Mabadik Khairul Ummah. Jadi punya prinsip, yakni prinsipnya adalah as-sidqu, al-amanah atau al-wafa, bil ahdi, dan at-ta'awun, dan ta'awun. Pengertian as-sidqu artinya kejujuran, harus jujur. Jadi orang itu harus jujur, baik pada diri sendiri, tidak plin-plan, tidak dengan sengaja memutarbalikkan fakta, tidak bujuan, tidak menyesatkan, tidak sering ngeprank teman. Itu as-sidqu. Dalil Qur'annya ada, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini dalil Qur'annya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian bersama-sama orang yang benar. Ini prinsip dasar Mabadik Khairul Ummah. Harus as-sidqu. Kita juga harus sidqu ya. Jujur, rambujuan ya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalul rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Tetaplah dalam kejujuran, karena jujur itu menunjukkan kepada kebaktian, dan kebaktian untuk menunjukkan kepada surga. Seorang laki-laki senantiasa jujur dan mencari kejujuran sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang jujur. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim ya. Nomor 2 adalah kesungguhan atau mujahadah ya. Prinsip dasar kedua Mabadik Khairul Ummah adalah kesungguhan atau mujahadah. Jadi sungguh-sungguh dalam melakukan ikhtiar dan tugas ya. Sampai enake dhewe. Kelemahan orang-orang santri ya itu kadang-kadang sampai enake dhewe. Glembosi aras-arasen turu wae. Harus kesungguh-sungguh. Pengen pinter ya sinau. Pengen sugih kerja. Nek wis kerja gak sugih-sugih, mati yo. Nek pengen surga kerja ya gak sugih-sugih, ya memang nasibnya seperti itu. Sudah tawakal saja pada Allah. Ya. Ini karena apa? Karena kita gak akan lepas dari usaha atau kerja. Usaha secara maksimal, hasil serahkan pada Allah. Ya.
Ketiga, prinsip dasar Mabadik Khairul Ummah adalah keterbukaan, yakni sikap yang lahir dari kejujuran demi menghindarkan curiga. Kalau sifat sidku atau jujur itu sudah dipupuk dalam hati, maka akan ada keterbukaan, gak sungkan, pasti akan di fair ya, nggak ada yang disimpan ya. Itu yang keempat adalah al-amanah atau al-wafa bil ahdi, menepati janji ya. Al-amanah ini bisa dikatakan dipercaya, artinya semua tanggung jawab yang harus ditunaikan, baik ada perjanjian maupun tidak, harus dilaksanakan. Terus al-wafa bil ahdi berkaitan dengan perjanjian, yaitu menepati janji bila memang ada ya. Ini adalah sebagai landasan atau prinsip dasar Mabadik Khairul Ummah ya. Oke, yang terakhir adalah at-ta'awun. Ta'awun adalah tolong menolong. Jadi wong Islam itu tolong menolong, enak koncone susah, tolongen. Lesu tukokno mangan. Aja dilok-lokno, anjing melarat, jangan ya. Orang-orang Islam itu punya rasa yang simpati yang sangat luar biasa ya. Empati, simpati luar biasa. Koncone gak duwe dhuwit dikeki, kancamu utang kek ono. Nek iso aja bayar, dijarno wis Pak, ikhlasno. Ini biasanya orang Islam, apalagi santri ya. Santri tuluman, ojo medit ya. Oke, yang berikutnya adalah al-adalah. Adalah ini berarti keadilan, adil ya. Ambek sopo adil, bah barek cilik juga adil. Ini adalah prinsip dasar Mabadik Khairul Ummah. Teruskan, yang berikutnya adalah al-istiqomah. Istiqomah ini sangat luar biasa sulitnya ya. Karena butuh kekuatan ya, himmatul aliyah ya, himmah yang tinggi untuk membuat kita istiqomah. Istiqomah berarti konsisten ya. Tidak pelin-pelan, mari sembahyang, duhur, petang rakaat tambah sholat sunnah, 8 rakaat. Istiqomah rong dina tok maru belas gak tahu. Ini namanya bukan istiqomah. Kadang-kadang. Tapi kalau orang istiqomah, ya, ini ya setiap hari bahkan sampai mati dia akan memegangi kekonsistenan tentang amalan itu. Contoh, setiap hari sholawat 1000 kali, ya 1000 kali saya mati. Jangan 2 hari sholat terus sholawat wah marano belas gak tahu. Ini namanya bukan konsisten. Bukan NU. NU itu punya prinsip dasar yang kuat, amanah, al-adalah, al-wa'fu bil ahdi, sidku, yang terakhir istiqomah. Al-istiqomah itu afdolu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah atau keramat. Keramat itu tingkatannya masih di bawahnya istiqomah. Makanya nek wong istiqomah, saya akui dia keramat. Wis tuh ya. Kepingin roh wong keramat, wong punya keahlian yang hebat, ya lihat ke istiqomahnya. Kalau dia istiqomah, maka dia keramat jelas ya. Itu saja dari saya pemaparan materi Mabadik Khairul Ummah ya. Khairul Ummah ya. Pada kesempatan kali ini saya kira begitu ya. Tidak banyak-banyak karena kita masih dalam jaringan atau online ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya. Saya kira begitu. Kafaituna hadza bi qaulin alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu di hari depan ya dengan online. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.